Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Pamungkas. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih syasyah. Apakah fikih syasyah itu? Marilah kita simak videonya bersama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang fikih syasyah. Langsung saja, sebelum kita membahas tentang fikih syasyah, saya akan membacakan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu pengertian fikih syasyah. Yang kedua, kedudukan fikih syasyah. Yang ketiga, objek kajian fikih syasyah. Yang keempat, perkembangan fikih syasyah. Dan yang kelima yaitu manfaat mempelajari fikih syasyah. Adapun pengertian fikih syasyah adalah sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Yang kedua yaitu kedudukan fikih syasyah. Kedudukan fikih syasyah di dalam sistematika hukum Islam adalah berada di bawah fikih muamalat yang diartikan secara luas. Sedangkan peranannya jelasnya adalah sangat penting bagi masyarakat muslim karena ia adalah kunci dapat dijalankannya hukum Islam di dalam sebuah negara yang mayoritas rakyatnya beragama muslim. Selain di sisi itu, fikih syasyah sendiri sangat mementingkan kemaslahatan untuk rakyat dan berusaha menghilangkan kemadharatan. Yang ketiga yaitu objek kajian fikih syasyah. Menurut Abdul Khallaf, syasyah dusturiyah atau politik perundang-undangan meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah oleh birokrasi atau eksekutif. Syasyah dauliyah atau politik luar negeri meliputi hubungan keperdataan antar warga negara muslim dengan negara non-muslim yang berbeda kebangsaan atau hukum perdata internasional. Hubungan diplomatika antar negara muslim dan non-muslim atau hubungan internasional. Syasyah maliyah atau keuangan dan moneter meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Perkembangan fikih syasyah. Perkembangan fikih syasyah dapat dilakukan dari dua segi, yaitu yang pertama, pengembangan teori yang digali dari sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang wujudnya bisa doktrin, asas atau rumusan normatif edukatif. Dan yang kedua yaitu pengembangan teori syasyah yang diangkat dari pengalaman empiris atau historis, induktif. Dalam pengembangan teori-teori baru ini, tiga kriteria kebenaran menurut filsafat Islam yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kebenaran koherensi atau konsistensi. Yang kedua, kebenaran korespondensi. Dan yang ketiga, kebenaran pragmatis. Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Mengatur hubungan antara perusahaan dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan.